Hai Studymates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persiapan seleksi profesional dalam masuk dunia kerja ataupun masuk perusahaan impian yang teman-teman idam-idamkan. Jadi, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Jadi, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Belinda Zahra, yang sekarang menjabat sebagai Manager Wholesale Engagement di Philip Morris International. Aku sebagai tutor Let's Study akan membawakan 6 topik ngomongin soal karir, di mana teman-teman bisa belajar banyak tentang masuk perusahaan impian tuh kayak gimana sih. Karena memang dulu aku punya banyak pengalaman yang relate dengan seleksi dan tahap-tahap masuk perusahaan impian, baik dari segi internship maupun dari segi full-time jobs. Nah, mungkin sekarang kita mulai ya teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sekarang itu hal utama yang teman-teman harus tahu, aku melihat banyak banget perusahaan itu yang sudah lagi tidak mengkonsiderasikan IPK ataupun jurusan or even universitas, mungkin IPK masih dilihat ya sedikit, terhadap possibility kamu diterima di suatu perusahaan. Jadi aku bisa bilang perusahaan itu sekarang ngelihatnya adalah pengalaman praktikal kamu serta performance kamu di masing-masing tahap. Nah, jadi kuncinya, waduh, kalau gitu selain ngejar IPK bagus, saya harus ngapain ya, Kak? Tentu aku harus selalu ngomong, kamu harus mencari pengalaman praktikal. Pengalaman praktikal itu apa? Sesimpel magang, ikut project, ikut courses-courses yang menarik, yang memang relate dengan apa yang mau kamu apply. Ikut freelance. Intinya project praktikal itu adalah hal-hal yang kamu lakukan di luar kelas akademik kamu. Yang sifatnya lebih dua arah, yang sifatnya lebih project based, dan sifatnya lebih memberikan kamu kebebasan untuk bisa ngembangin skill-skills kamu, baik hard skill maupun soft skills. Nah, karena sekarang perusahaan itu lebih melihat apa namanya pengalaman praktikal, tahap-tahap seleksinya pun teman-teman berbeda. Mungkin dulu hanya ngomongin soal CV, HR interview, dan udah kelar gitu. Tapi sekarang banyak banget proses-proses seleksi yang teman-teman itu harus laluin. Nah, yang pertama, teman-teman itu gimana caranya untuk dapat professional job? Yang paling pertama ya memang meet the requirements ya. Kita harus tahu beberapa requirement yang teman-teman itu harus penuhi sebagai requirement minimum. Yang kedua, menulis CV dan cover letter, baru preparation for interview, dan beberapa tahap lainnya. Aku bisa ingatkan masing-masing industri or even masing-masing perusahaan itu punya step by step yang berbeda ya teman-teman terkait tiga hal ini. Tapi yang biasanya akan selalu ada itu pasti CV, cover letter, and also interview. Mungkin beberapa tambahan lain nanti aku akan bahas juga di topik keempat. Nah, sekarang kita bahas dulu nih yang pertama gitu ya. Jadi ini aku ngambil framework dari Lipsum, dia tuh ngomongin gimana sih caranya untuk develop our career progressions di dalam 8 steps. Ketika teman-teman masuk dunia kerja, teman-teman itu nggak cuman ngomongin tentang gimana caranya saya bisa masuk, tapi gimana caranya kamu bisa climbing the corporate ladder atau punya perkembangan yang pesat di perusahaan tersebut. Nah, di sini Lipsum ini sharing 8 steps-nya nih yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Yang pertama adalah evaluate your current career progression framework. Jadi, dengan posisi kamu yang sekarang gitu, apa sih yang sebenarnya bisa kamu evaluasi atau yang bisa kamu upgrade, baik dari segi skills maupun dari segi positioning di divisi yang sekarang kamu lagi emban. Yang kedua, set goals for your new career progression framework. Kamu harus refresh goals kamu. Kalau goals kamu masih align dengan dulu, silahkan. Tapi kalau udah nggak align, you have to refresh your goals. Yang ketiga, put aside time and assign project ownership. Jadi, kalau yang ketiga ini lebih ke arah, kalau ada project-project yang bisa kamu delegate ke orang atau tim kamu, ya kamu harus delegate. Dan kamu harus berani untuk mengambil project-project yang sifatnya itu lebih menantang, sehingga kemungkinan kamu untuk climb the corporate ladder juga semakin besar. Karena dengan project kamu yang semakin menantang, otomatis orang akan melihat kamu semakin matang, serta semakin siap nih untuk dapat role yang lebih tinggi lagi. Yang keempat, decide if you will have general or team specific frameworks. Ini tentang cara kamu ngelit. Jadi ketika kamu nanti semakin punya jabatan, kemampuannya tuh bukan lagi soal kemampuan hard skill kamu, tapi kemampuan kamu ngelit tim kamu. Your people management skills, your emotional management skills itu dilihat sekali.
Nah, teman-teman harus decide nih, apakah teman-teman itu tipe yang A atau tipe yang B nih ketika ngeliat people. Kamu menggunakan your people power or you are using your positions power ketika kamu itu ngelit orang. Yang kelima, choose how your levels will work. Biasanya kita akan set beberapa status quo atau kita sering sebutnya adalah BAU, teman-teman. Business as usual atau aturan lah ya. Jadi gampangnya kalau kamu hire asisten misalnya, kamu ngasih tahu dia ini loh cara main saya gitu. Jadi kalau bisa kamu ngikutin cara saya bermain, gampangnya gitu. Yang keenam, decide on the competencies people need to reach to move to the next level. Jadi kamu bisa lihat dari berbagai skills yang kamu udah punya sekarang, mana yang kamu tuh masih harus kembangin, mana yang kamu itu masih harus harus pursue lagi dan mana yang masih kurang. Makanya di bagian keenam ini sebenarnya pentingnya untuk mencari feedback dari orang-orang yang tepat. Jadi kalau bisa kamu cari feedback dari orang-orang yang memang bisa menilai kamu secara individu dan objektif, bukan subjektif. Yang ketujuh, establish compensation band for each role. Namanya ngelit orang ya, teman-teman. Teman-teman juga harus tahu kapan teman-teman harus memberikan reward atau apresiasi kepada orang tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman mau sukses gitu and you have to lead people, kamu nggak pernah punya apresiasi ke tim kamu, itu agak sulit sih. Karena orang tuh bakal terboosting motivasinya kalau mereka dapat apresiasi dan merasa dihargai. Biasanya mereka akan tumbuh respect ke dirimu sebagai seorang leader. Baru yang paling terakhir adalah roll out your career progression framework. Jadi kamu bisa mengukur gitu ya, apakah step by step kamu ini berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, apa yang masih salah dan apa yang harus kamu evaluasi. Nah, tadi kita ngomongin how to meet apa namanya career progressions gitu ya. Sekarang kita harus cari tahu dulu the first things to do gitu ya ketika kita dapat opportunity itu. Kamu harus lihat dulu minimum requirements-nya. Jangan sampai kamu asal-asalan apply padahal minimum requirement-nya kamu belum memenuhi. Misal minimum requirement-nya adalah IPK minimal 3,7, tapi kamu 3,6 apply-apply aja. Ya, kamu pasti punya possibility untuk lulus ya rendah gitu. Aku selalu bilang ke menti aku, kalau minimum requirement-nya itu kamu nggak memenuhi, mending kamu cari opportunity lain yang kamu tuh memenuhi minimum requirement-nya. Gak usah maksa. Kenapa? Karena banyak banget kadang menti itu yang ya udahlah apply aja kali lulus gitu, banyak banget tuh yang ngomong kayak gitu. Nah aku merasa ya nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Teman-teman itu harus punya apa istilahnya boundaries lah, mana yang memang kamu ngerasa ini possible banget untuk di-achieve atau untuk didapatkan, mana yang kamu tuh harus take step back dulu, kamu siapin dulu, kamu penuhi dulu minimum requirement-nya, baru nanti kamu apply lagi di next opportunity gitu. Jadi jangan terlalu FOMO. Jadi gampangnya kayak kamu hanya menghabiskan energi kamu untuk hal-hal itu yang sifatnya mungkin kurang relevan dan kamu punya possibility rendah di situ. Kamu bisa lihat beberapa informasinya dari website, cek LinkedIn requirements, lihat beberapa informal ways gitu, cek ke orang. Tapi yang paling penting adalah always hustle. Kalau belum terpenuhi apa yang memang menjadi minimum requirement dan kamu masih punya waktu untuk bisa achieve, let's achieve those requirements. Gitu. Nah, tapi teman-teman, memenuhi requirement aja tuh nggak cukup. Kamu harus translate your outstanding achievements terhadap CV dan cover letter kamu. Nah, kita akan membahas hal ini di topik berikutnya. Jadi, sebelum kita masuk ke topik berikutnya, aku mengucapkan terima kasih dulu kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Dan teman-teman bisa mereview kembali bahan pembelajaran dari topik pertama sampai topik ketiga secara lengkap melalui playlist Let's Study ataupun website Let's Study. Dan teman-teman juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain keuangan, juga teman-teman bisa menyebarkan Let's Study ini ke teman-teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ini ke social media study mates. Jadi terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya.